Salam, salam bahagia, Om Swastiastu, salam kebajikan. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan nama saya Yudi Pramudianto. Saya adalah analis kebijakan di lingkungan Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan pada kali ini saya akan menyampaikan materi terkait organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ibu Bapak yang berbahagia, dasar pembentukan dari kementerian itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 17. Dalam pasal ini diatur bahwa Presiden dapat dibantu oleh Menteri, karena Presiden menerima mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan Presiden tidak dapat melaksanakannya sendiri. Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan diangkat serta diperintahkan oleh Presiden. Nah, selanjutnya ada berapa banyak jumlah kementerian yang dapat dibentuk oleh Presiden itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang 39 diatur bahwa menteri paling banyak 34. Jadi paling banyak hanya 34 kementerian, yang masing-masing kementerian itu melaksanakan satu atau beberapa urusan pemerintahan. Presiden hanya dapat mengangkat paling banyak 34 menteri. Kenapa? Karena kita pernah mengalami masa di mana kita memiliki kabinet 50 menteri. Nah, karena dilihat ini kurang efisien, maka disusunlah Undang-Undang 39 tahun 2008 untuk membatasi jumlah menteri. Untuk setiap pengubahan, penggabungan atau pemisahan atau pembubaran kementerian harus melalui proses pertimbangan dan persetujuan dari DPR. Nah, setelah kita ketahui bahwa paling banyak adalah 34 kementerian, Presiden menetapkan melalui keputusan Presiden nomor 32 tahun 2021 di sini, yaitu nomenklatur menteri dan kementerian yang berada di bawahnya. Ada menteri apa saja dan nomenklatur kementeriannya apa saja. Juga ditetapkan peraturan Presiden nomor 68 tahun 2019 yang diubah melalui peraturan Presiden nomor 32 tahun 2021, yaitu peraturan Presiden tentang organisasi Kementerian Negara. Peraturan Presiden ini mengatur bahwa di setiap kementerian dapat dibentuk berapa banyak unit eselon 1, dan setiap unit eselon 1 dapat dibantu oleh paling banyak berapa unit eselon 2, serta setiap unit eselon 2 dapat dibantu paling banyak oleh berapa unit eselon 3, dan seterusnya. Karena seperti kita ketahui, setelah Presiden dibantu oleh menteri, masing-masing menteri menangani satu atau lebih beberapa urusan. Menteri dalam melaksanakan tugasnya tentu tidak dapat melaksanakan sendiri. Menteri juga perlu dibantu, maka dapat dibantu oleh beberapa pejabat eselon 1. Nah, pejabat eselon 1 ini juga dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat sendirian. Eselon 1 dapat dibantu oleh beberapa eselon 2. Begitu pula seterusnya. Dan inilah yang diatur dalam peraturan Presiden nomor 68 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dalam peraturan Presiden nomor 32 tahun 2021. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, yaitu peraturan Presiden nomor 62 tahun 2021 sebagai dasar pembentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selanjutnya. Di dalam Perpres ini spesifik bicara tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diatur tugas fungsi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta
eselon 1 apa saja yang ada di dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi beserta tugas dan fungsi setiap eselon 1 yang ada di lingkungan Kemendikbudristek. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait urusan-urusan apa saja yang diselenggarakan oleh pemerintahan itu tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sini disebutkan beberapa bentuk urusan pemerintahan. Urusan-urusan pemerintahan ini dibagi mana yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dan mana yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten kota. Di sini diatur apa kewenangan yang boleh dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan tidak boleh dilaksanakan oleh pemerintah daerah, serta urusan-urusan yang hanya boleh dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan tidak boleh dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kita mengacu ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya juga beberapa perubahan yang terjadi di organisasi Kemendikbudristek, yaitu pengintegrasian kembali fungsi riset dan teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena sebelumnya fungsi riset teknologi dibawa ke instansi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sementara Kemendikbudristek menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi, yang kita tahu bahwa dalam Tridharma perguruan tinggi itu ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Maka akan sangat menyulitkan apabila pendidikan tinggi tidak ada penelitian di dalamnya. Oleh sebab itu dikembalikan lagi dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 fungsi riset dan teknologi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan perubahan paradigma terkait organisasi kementerian yang ketiga adalah arahan atau kebijakan Presiden terkait penyederhanaan organisasi dalam rangka efisiensi, fleksibilitas, dan organisasi yang prosesnya agile. Maka dilakukan delayering eselon 3 dan eselon 4 pada organisasi kementerian. Kita akan lihat nanti bahwa di lingkungan Kemendikbudristek, selain unit yang melaksanakan fungsi umum atau ketatausahaan, sudah tidak ada lagi unit eselon 3 atau eselon 4. Semua sudah dialihkan ke jabatan fungsional. Bapak Ibu yang berbahagia, prinsip pembentukan dan penataan organisasi kementerian yang pertama adalah efisiensi dan efektivitas. Bapak Ibu, dalam menyusun organisasi, yang pertama perlu ditetapkan adalah target, tujuan dalam proses perencanaan. Tujuan kita kemana? Apa yang mau kita capai? Maka setelah kita memiliki tujuan atau target, maka kita perlu melakukan segala bentuk upaya pengelompokan tugas fungsi unit-unit yang diperlukan agar efektif untuk mencapai target yang sudah kita rencanakan dan kita tetapkan. Lalu yang kedua, cakupan tugasnya itu kita sesuaikan untuk masing-masing unit eselon 1, unit eselon 2 agar proporsional beban tugasnya. Tidak ada unit kerja yang merasa dia beban kerjanya lebih berat dibanding unit kerja lainnya. Nah, itu kenapa ada level-level organisasi, level eselon 2, level eselon 1, karena kita kelompokkan beban tugasnya. Mungkin ada urusan-urusan yang dilihat ini beban kerjanya ringan karena kewenangannya sudah tidak di pemerintah pusat lagi. Maka urusan-urusan itu kita gabungkan dengan beberapa urusan sejenis lainnya agar dia menjadi layak menduduki suatu unit eselon tertentu, ya, karena beban tugasnya sudah kita ukur sama beratnya antar unit kerja. Yang ketiga adalah prinsip kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23
23 tahun 2014. Kita tidak boleh melanggar mana yang boleh dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan tidak boleh dilaksanakan oleh pemerintah daerah, serta kewenangan mana yang menjadi milik pemerintah daerah dan itu tidak boleh dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Fungsi koordinasi kita jalankan, sinkronisasi antara pusat dan daerah, dan juga fungsi pembinaan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas kewenangannya dari pemerintah pusat dalam bentuk nanti norma, standar, prosedur, dan kriteria. Jadi walaupun pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri, tetap ada hubungan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan di daerah. Kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, fungsi dari urusan pendidikan dasar itu sekarang ada di pemerintah kabupaten, pendidikan menengah ada di pemerintah provinsi. Tapi sebagai pedomannya, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tetap memberikan pedoman norma-norma, standar-standar, dan kriteria untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Yang keempat adalah prinsip kesinambungan dan keterpaduan. Kita harus terintegrasi dalam melaksanakan tugas fungsi untuk menggambarkan bahwa kementerian berjalan melalui proses yang lebih agile untuk mencapai target-target dan tujuan yang sudah ditetapkan. Dan kita yang kelima beradaptasi dengan perkembangan lingkungan global untuk meningkatkan daya saing nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita melihat dalam Perpres tentang organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ya juga sudah kita mengakomodir penggabungan kembali bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK ke dalam Kemdikbudristek dalam rangka perguruan tinggi, Tridharma perguruan tinggi. Yang selanjutnya kita lakukan adalah menyusun organisasi dan tata kerja. Dari organisasi dan tata kerja setiap unit kerja di lingkungan Kemdikbudristek selanjutnya akan disusun SOP serta proses bisnisnya, serta kita susun juga rincian tugas dari masing-masing unit kerja agar ada kejelasan dalam melaksanakan tugas fungsi yang sudah ditetapkan atau diatur. Bapak Ibu, semua ini kita lakukan dalam menyusun proses bisnis dan juga rincian tugas dan fungsi agar organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi organisasi yang agile, siap kolaborasi dengan fleksibel, lalu responsif terhadap setiap tuntutan pengguna layanan eksternal maupun internal, profesional SDM-nya dalam melaksanakan tugas fungsi, dan berdaya saing. Bapak Ibu, tugas dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden. Pada prinsipnya penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan itu merupakan tanggung jawab Presiden, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengambil bagian membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan fungsi. Yang pertama adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang akan dilaksanakan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, kementerian, maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota, agar kita sinergi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dari pusat sampai dengan daerah. Lalu juga kita melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan kebijakan pendidikan, baik kebijakan di pusat, provinsi maupun kabupaten kota, kita menuju ke arah atau target yang sama. Untuk itu peran
koordinasi dan sinkronisasi sangat penting untuk menjamin kita mencapai tujuan yang sama. Setelah kebijakan dirumuskan dan ditetapkan, selanjutnya adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan, ya, diantaranya ada urusan guru, urusan pendidikan dasar, pendidikan menengah, PAUD, ya, lalu urusan kebudayaan, lalu kemudian juga ada urusan pendidikan tinggi, baik yang akademik maupun pendidikan vokasi. Nah, juga menyusun standar untuk kurikulum dan juga asesmen. Selanjutnya, fungsi Kemendikbudristek juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi agar sinkron antara pelaksanaan kebijakan di pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota dalam mencapai satu tujuan bersama. Setelah kita merumuskan dan menetapkan kebijakan, kita melakukan koordinasi dan sinkronisasi, selanjutnya adalah kita juga melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut yang sudah kita tetapkan. Lalu juga kita melaksanakan fasilitasi untuk membantu pelaksanaan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang dilaksanakan oleh daerah, masyarakat, dan komunitas-komunitas lainnya. Setelah kita melaksanakan kebijakan, kita juga melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Lalu kemudian kita juga ikut melaksanakan pengelolaan sistem perbukuan. Kita juga melakukan bimbingan teknis dan supervisi kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah melaksanakan perannya dalam urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, ya, sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pusat atau kementerian. Kita bimtek, kemudian kita supervisi. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, kita juga melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bagi unit-unit kerja di lingkungan kementerian. Kementerian juga melaksanakan pengelolaan BMN serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian serta dukungan substantif lainnya. Jadi Bapak Ibu, di dalam fungsi Kemendikbudristek itu prosesnya mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, evaluasi sampai dengan tindak lanjut untuk memperbaiki proses POAC-nya itu dilaksanakan dan dirumuskan dalam fungsi kementerian. Bapak Ibu yang berbahagia, sekian banyak fungsi kementerian tidak mungkin dilaksanakan sendiri. Menteri perlu dibantu oleh beberapa unsur yang ada di kementerian. Di dalam kementerian lazimnya memiliki 5 unsur. Yang pertama adalah unsur pemimpin, yaitu menteri sendiri, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang kedua, ada unsur pembantu pemimpin, yaitu Sekretariat Jenderal. Unsur pembantu pemimpin ini memastikan pelaksanaan layanan administrasi, ya, kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang ketiga adalah unsur pelaksana. Unsur pelaksana ini adalah yang melaksanakan tugas-tugas pokok Kemendikbudristek. Ada 5 di sini unsur pelaksana, yaitu Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, lalu Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Lalu yang ketiga adalah Ditjen Pendidikan Vokasi, yang keempat Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, dan yang kelima adalah Ditjen Kebudayaan. Kelima Direktorat Jenderal ini yang melaksanakan tugas pokok dari Kemendikbudristek. Yang keempat ada unsur pengawas. Unsur pengawas itu dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.
yang memastikan bahwa semua pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi itu berjalan akuntabel, tidak ada kecurangan di dalamnya, dan efektif mencapai tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima adalah unsur pendukung. Ada dua unsur pendukung di sini dalam bentuk badan, yaitu yang pertama badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan, dan yang kedua adalah badan pengembangan dan pembinaan bahasa. Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat sama-sama bagan struktur organisasi Kemendikbudristek. Di situ ada unsur pemimpin yaitu menteri yang kita lihat di atas ya. Selanjutnya kita lihat di sebelah kanan, telinga kanannya ada staf ahli. Staf ahli tugasnya nanti adalah memberikan masukan-masukan kepada menteri. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sebelah kanan ada unsur pembantu pimpinan yaitu sekretariat jenderal, dan di sebelah kirinya ada unsur pengawas yaitu inspektorat jenderal, serta di bawahnya kemudian ada 5 unsur pelaksana tugas pokok yaitu 5 direktorat jenderal, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, lalu yang ketiga adalah Ditjen Pendidikan Vokasi, yang keempat Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, dan yang kelima adalah Ditjen Kebudayaan yang melaksanakan urusan kebudayaan. Lalu kemudian di bawahnya lagi kita lihat ada 2 badan sebagai unsur pelaksana tugas strategis atau unsur pendukung di lingkungan Kemendikbudristek, yaitu Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan serta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kita lihat di sebelah kanan badan juga ada terdapat 5 pusat. 5 pusat ini juga merupakan unsur pendukung seperti halnya badan, hanya ke-5 pusat ini setingkat eselon 2. Kalau Direktorat Jenderal, Badan, Ditjen, dan Sekretariat Jenderal itu kan eselon 1. Karena beban tugasnya, maka ke-5 pusat sebagai unsur pendukung ini cukup sampai kapasitasnya eselon 2 seperti itu. Ke-5 pusat ini juga berada di bawah Menteri, namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Ke-5 pusat itu adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang sekarang sudah berubah nama menjadi Pusat Pelatihan SDM. Yang kedua ada Pusat Prestasi Nasional, lalu Pusat Data dan Teknologi Informasi, yang keempat Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, dan yang kelima adalah Pusat Penguatan Karakter. Selain keempat unsur pembantu pimpinan, lalu unsur pengawasan, unsur pelaksana tugas pokok, dan unsur pendukung badan dan pusat, Kemendikbudristek juga memiliki unsur pelaksana teknis yang ada di daerah, yaitu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLPT, kemudian ada juga Unit Pelaksana Teknis atau UPT, dan juga memiliki Perguruan Tinggi Negeri. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian paparan saya mengenai organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.